Halo semuanya, selamat datang di video ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas prinsip penggunaan media pembelajaran, pola pembelajaran bermedia, dan yang terakhir langkah-langkah atau strategi penggunaan media pembelajaran. Prinsip penggunaan media pembelajaran. Pada prinsip-prinsip dalam media, seorang guru dalam memilih media pembelajaran terlebih dahulu harus memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar media pembelajaran yang digunakan benar-benar dapat memudahkan siswa belajar dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Berikut adapun prinsip-prinsip media pembelajaran. Ayo kita bahas teman-teman. Yang pertama, media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi, tetapi harus memudahkan siswa dalam memilih materi. Yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, media juga harus sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Ini yang paling wajib ya, yang paling penting ya teman-teman, karena tentunya siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi guru harus memperhatikan tuh kebutuhan dalam memanfaatkan media pembelajaran. Selanjutnya teman-teman ada pola pembelajaran bermedia. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung atau pembelajaran di dalam kelas maupun secara tatap muka nih teman-teman, secara via Zoom atau secara Gmeet, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Didasari nih oleh adanya perbedaan interaksi tersebut karena bisa secara langsung maupun tidak langsung, maka kegiatannya ada beberapa pola nih. Barry Morris 1963 dalam Nurdiansa dan Fahyuni 2016 mengklasifikasikan 4 pola pembelajaran yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Ini bisa teman-teman lihat ya pada gambar ini. Yang pertama itu ada pola pembelajaran tradisional 1 nih teman-teman. Dimulai dari tujuannya. Selanjutnya itu ada tanda panah, itu ada penetapan isi dan metode. Terus ke guru, lanjut ke siswa. Terus yang kedua, pola pembelajaran tradisional 2, itu tujuan yang pertama, terus ke penetapan isi dan metode, terus lanjut lagi ke guru dan media, terus yang terakhir itu siswa. Yang ketiga ada pola pembelajaran guru dan media, itu ada tujuan, terus penetapan isi dan metode, terus ada media dan guru. Jadi media dengan guru ini sejajar, baru ke siswa, terus ada tanda panah lagi, siswanya ke guru. Itu pokoknya dia berputar ya, guru, media, siswa gitu. Yang keempat ada pola pembelajaran bermedia, tujuan, penetapan isi dan metode. Selanjutnya ada strategi penggunaan media pembelajaran. Untuk menggunakan media pengajaran perlu diperhatikan nih intensitas penggunaannya. Intensitas penggunaannya ini merupakan media dari aspek kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitasnya itu penggunaan media, ukuran keseringan atau frekuensi media digunakan dalam kegiatan pengajaran. Sedangkan kalau dari aspek kualitasnya nih teman-teman, penggunaan media ini dapat dilihat dari bobot penggunaannya, yaitu ketepatan dan kebermaknaan media bagi kepentingan belajar murid. Kualitas penggunaan media pengajaran dapat dilihat dari yang pertama itu adalah strategi penggunaan media dalam pengajaran. Yang oleh Sadiman dan kawan-kawan 1986 dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu persiapan sebelum menggunakan media, terus kegiatan selama menggunakan media, dan yang terakhir kegiatan tindak lanjut. Sedangkan Martin Briggs yang dikutip kembali oleh Degeng mengemukakan sekurang-kurangnya ada 5 dalam mengklasifikasikan media pengajaran. Yang pertama tingkat kecermatan representasi media, terus tingkat interaktif yang mampu ditimbulkan media, tingkat kemampuan khusus yang dimiliki media, dan tingkat motivasi yang mampu ditimbulkan media. Yang terakhir ada tingkat biaya yang diperlukan. Ini adalah menurut Martin dan Briggs dan yang dikutip oleh Degeng 1989. Selanjutnya, 3 langkah utama strategi penggunaan media pengajaran yang perlu diikuti oleh guru. Yang pertama, persiapan sebelum menggunakan media. Ini paling penting ya. Pada tahap persiapan, guru perlu mempelajari terlebih dahulu nih buku petunjuk yang ada.
Sebelum menggunakan media, guru perlu mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan. Misalnya disarankan untuk membaca buku atau bahan ajar. Peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media perlu dipersiapkan sebelumnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai diinformasikan terlebih dahulu nih kepada seluruh siswa. Penempatan peralatan media itu sedemikian rupa. Yang kedua, kegiatan selama menggunakan media. Selama menggunakan media, guru perlu menjaga ketenangan nih agar siswa-siswa terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasinya. Jadi, siswa diberi kesempatan menanyakan hal-hal atau bagian-bagian yang tidak jelas atau sulit dipahami. Diusahakan jangan sampai perhatian siswa terlalu banyak tercurah pada apa yang ditulis ya, sehingga tidak dapat memperhatikan sajian media yang sedang berjalan. Ini dalam menggunakan media ini guru perlu melakukan hal-hal lain, misalnya menunjukkan gambar, membuat garis, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Ini kegiatannya selama menggunakan media ya, kegiatan guru selama menggunakan media nih teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman, kegiatan tindak lanjut pada tahap ini guru perlu melihat apakah siswanya telah mencapai tujuan belajar yang diinginkan nih melalui media yang disajikan. Untuk itu guru perlu memberikan tes sesegera mungkin nih sebelum murid melupakan isi program media yang disajikan. Jadi sebelum murid lupa, guru harus sesegera mungkin nih melakukan tes kepada murid tersebut. Guru perlu mencocokkan jawaban murid dengan kunci jawaban yang ada nih. Jika murid masih banyak melakukan kesalahan, sebaiknya guru mengulangi lagi sajian media tersebut. Dapat juga guru mengadakan diskusi kelompok untuk membicarakan hal-hal yang kurang jelas atau sulit dipahami. Sebaiknya guru menganjurkan agar murid-murid melakukan percobaan ulang, observasi ulang, dan menyusun laporan sebagai hasil kegiatannya. Baik, segitu saja teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menyaksikan video ini ya.